Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Edukart Gasin akan mempresentasikan tentang hasil proyek kami, di mana anggota kelompok kami yaitu Khairul Ansori dengan 3 digit NIM terakhir 124, kemudian ada Egar Kasario dengan 3 digit NIM terakhir 134, kemudian ada saya sendiri Ahmad Faris Roik dengan 3 digit NIM terakhir 145, kemudian ada Anandito Wisnuwidya Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 147. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan indeks pada proyek kami, di mana terdapat header, kemudian ada body, di mana terdapat banner sama produk, kemudian terdapat produk item, dan terakhir terdapat produk grid. Di dalamnya terdapat nama, price atau harga, sama card action atau keranjang. Next tuh. Berikut adalah hasil dari web kami. Nah, ini hasil dari codingan indeks kami pada indeks PHP tersebut. Terdapat pada header terdapat beberapa button. Ada shop, login, sign up atau keranjang, sama menu home. Kemudian ada button lihat produk, scroll, eh, terus kemudian ada produk, list produk, di mana terdapat produk, nama produk, price of produk, sama eh, card of produk. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya eh, saya akan melanjutkan perihal satu halaman setelahnya, yakni ada shopcart.php. Dalam ini, dalam kode ini tersedia juga dalam bentuk HTML, namun dalam format PHP karena program ini sudah connection dengan PHP localhost. Jadi akan merubah format nama dari indeks HTML menjadi .php. Nah, di sini ada rel still site. Ini adalah link atau connection terhadap CSS dari web yang telah kami buat dari program shopcode.php. Ada, nah ini ada shortcut.php. Nah, cut.css. Ini adalah desain dari .php-nya ini untuk penampilan yang lebih menarik. Mungkin bisa dibuka shopcut.php-nya. Nah, ini adalah terdapat beberapa kelas div yang kemudian dijadikan kelas. Div itu seperti wadah atau kontainer. Kalau dalam web itu yang membagi-bagi, kalau kasaran saya pahami itu posisi-posisi yang dibagi-bagi oleh div. Setiap
kumpulan dari shortcode itu biasanya dipisahkan oleh div. Terus dibuatkan menjadi kelas, untuk menjadi kelas agar nanti mudah didefinisikan. Dalam kelas card table container itu ada produk, nama, jumlah, unit price, total price, dan hapus. Ini juga ada PHP-nya yang berafiliasi dengan database dari PHP. Mungkin untuk bisa di-run, bisa dibuka dari codingan shopcard.php ini. Nah, dari tampilan awal ketika diklik, nah, ini masuk di rincian dari shopcard, rincian dari produk yang dijual. Nah, ini ada jumlah, ada gambar produknya, ada keterangan dari produk yang mau dibeli. Nah, mungkin bisa jumlahnya 1, kita masukkan ke keranjang. Nah, akan masuk ke halaman keranjang, belanja ke keranjang, ada pilihan checkout dan keranjang. Ini bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di dalam checkout.php ini ada bagian HTML, lalu head. Pada bagian head ini berisi meta char set, judul halaman, dan referensi file CSS untuk styling juga. Lalu selanjutnya pada bagian navigation bar. Pada navigation bar ini adalah bagian PHP yang menyisipkan file header, bagian file header PHP. Lalu pada bagian body section, itu bagian utama dari web. Di dalamnya terdapat 2 bagian utama. Yang pertama form pembayaran, lalu ke bawah tuh. Lalu ringkasan pemesanan. Lalu selanjutnya pada form pembayaran memiliki aksi yang diarahkan ke proses order.php saat disubmit. Lalu pada bagian ringkasan pemesanan, bagian ini menggunakan PHP untuk mengambil informasi keranjang belanja, lalu menampilkan di dalam tabelnya, lalu ke bawah tuh. Oh, PayPal. Oke. Pada bagian PayPal, bentar. Pada bagian PayPal Payment Gateway Script ini menggunakan PayPal untuk memproses pembayaran. Lalu itu untuk pembayaran dan menangani pembuatan dan penangkapan pesan. Lalu selanjutnya kita masuk ke webnya. Oke, yang bagian kiri itu yang payment-nya itu yang PayPal yang tadi saya sebutkan. Lalu untuk oke, ini adalah bagian ketika kita akan check out dan menekan PayPal-nya, kita disuruh memasukkan email, lalu email dan password. Next tuh. Oke. Oke. Lalu itu di order summary-nya itu
ada produk yang akan kita check out itu untuk harga dan total harganya. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian database-nya. Di sini kami menggunakan database MyPHP MyAdmin dengan source code-nya seperti ini untuk bisa menghubungkan antara database dengan source code agar sama-sama bisa dipakai agar tidak error. Di sini kami memiliki hostnya itu ya localhost dengan user root, dan database kami yaitu namanya DB-ATK. Kemudian di sini adalah koneksi-koneksinya agar bisa berfungsi pada database kita. Oke, selanjutnya masuk pada database kita yaitu DB-ATK. Di sini perlu menghidupkan XAMPP yaitu pada Apache dengan MySQL-nya harus dihidupkan. Kalau tidak bisa dihidupkan, maka tidak bisa masuk. Oke, selanjutnya di sini ada di progres kami nyampe produknya. Di sini terdapat pada gambar yaitu ada 8 item. Yang pertama adalah lem colek init call takol dengan harga-harganya. Dan pada gambar di sini diimportkan melalui file explorer dan diinputkan kepada dibuat apa sih file. Nah, di sini untuk logonya kita seperti ini. Logonya seperti ini. Dan produk-produknya ada di sini. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami dari kelompok 8. Apabila ada salah kata, dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.